Shalom, Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu. Saya ini mohon maaf, saya eh, punya saluran dari tadi mati terus. Apakah ini sudah waktu ya? Sudah ya? Oke. Eh, saya mengucapkan selamat tahun baru dan saya percaya di tahun yang baru ini perkara besar Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan saya berdoa di tahun ini semua yang kita harapkan kita mengerti apa itu arti pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya mari kita belajar bersama apa itu yang dinamakan tentang pengharapan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini supaya kita mengerti uh, apa sebenarnya yang terkandung di dalam sebuah harapan manusia karena semua manusia pasti selama dia hidup punya pengharapan. Kita barusan melewati sebuah tahun yang baru ya, kita baru masuk ke dalam sebuah tahun yang baru dan kita bisa mengatakan bahwa ini kita sedang mengulang tahun atau kita bisa bilang kepada semua kita ketika masuk ke dalam tanggal 1 itu kita mengalami ulang tahun konvensional kita yang kita lewati bersama-sama. Itu sebabnya marilah hari ini kita belajar apa arti daripada sebuah momen yang baru, sebuah pengulangan tahun gitu ya, yang kita lewati bersama. Nah, hal pertama yang patut kita lakukan dan patut kita mengerti setiap hari yang harusnya menjadi kesadaran bagi kita sendiri adalah kita harus mengingat, ya saya katakan ini harus mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tidak ingat kesetiaan Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang mengucap syukur. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengingat kesetiaan Tuhan yang mana, Pak? Kalau bagi saya, kesetiaan Tuhan itu banyak, Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Dan kesetiaan Tuhan itu terkandung di banyak sekali perkara-perkara, justru perkara kecil yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Begini, saya mulai melatih diri saya beberapa tahun yang lalu untuk melihat hal-hal kecil dalam hidup saya. Dan saya mulai merekam semua hal-hal itu di dalam hati saya. Dan ketika ada hari-hari buruk dalam hidup kita ambil perbendaraan apa yang terkandung di dalam hati kita tentang hal-hal kecil yang Tuhan lakukan, kemudian mulai ingat hal-hal tersebut dan mulai katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah lakukan perkara-perkara ini dalam hidup saya, Tuhan engkau ada, engkau hidup, engkau luar biasa. Contoh sederhana gini, ini hal kecil. Saya punya teman-teman yang suka datang ke rumah. Ya, mereka suka datang ke rumah, suka minta kopi sama saya. Karena saya punya mesin kopi, saya suka minum kopi. Teman-teman yang suka minum kopi datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, pastinya mau minum kopi. Satu hari, mereka udah mau datang sore-sore hari, saya baru sadar di siang hari, kopi habis. Biji kopi habis. Kemudian saya telepon istri saya bilang, kamu kalau lagi ada di mall atau di mana, tolong belikan biji kopi ini, saya bilang gitu. Di jam 1 siang, jam 1 setelah saya telepon dia, dalam hitungan mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam, ada orang kirim saya kopi. Saya tahu siapa yang kirim, kemudian saya telepon dia, saya bilang terima kasih, udah dikirim, saya udah terima. Kok tahu saya habis kopinya? Dia bilang, saya nggak tahu, saya cuma random aja ngirim, saya lagi pas dapat di rumah, terus saya tiba-tiba teringat aja sama kamu, saya kirim. Kopinya dia udah punya di rumah berhari-hari. Tapi persis di hari itu, di jam itu, seperti ada yang gerakan hatinya untuk kirim ke saya. Nah, itu hal kecil loh, Bapak Ibu. Hal sederhana di mana saya lihat Tuhan makasih ya Tuhan. Hal sederhana aja Tuhan kasih buat saya. Saya pernah pulang dari sebuah pelayanan ya. Saya tiba-tiba nagih di mobil ya, pengen minum air kelapa hijau yang dingin banget. Biasanya kalau kita beli di jalanan kita harus apa namanya potong dulu kelapanya, kemudian dimasukin kulkas supaya airnya dingin. Seger kalau di Jakarta kalau lagi panas minum air kelapa hijau yang dingin tuh enak seger banget gitu. Saya pulang ke rumah, di kulkas itu udah ada. Saya jadi udah pergi dari pagi ya. Saya pergi dari pagi.
Saya lagi ada pelayanan, saya pulang tuh siang-siang, mau istirahat sebentar di siang di rumah, mau makan siang, kemudian harus balik lagi pelayanan di tempat yang lain di kota Jakarta. Terus saya tanya, ini siapa yang beli? Istri saya bilang gini, tadi aku beli tadi pagi. Pas lagi pulang dari gereja sama anak-anak, aku beli kelapanya, terus aku segera potong dan masukin ke kulkas. Itu hal sederhana, hal yang sangat kecil sederhana, dan kalau kelapa hijaunya juga siang nggak ada juga, ya no problem juga, nggak masalah gitu. Cuman di situ ya selalu saya bilang gini, Tuhan terima kasih ya, hal kecil aja Tuhan pelihara, itu sebabnya saya mau simpan itu semuanya di dalam lubuk hati saya. Supaya kalau sampai ada hari-hari yang tidak enak yang saya alami, saya mau ingat justru kebaikan Tuhan yang kecil-kecil itu. Bapak Ibu, itulah arti daripada Ebenezer. Ya, kita baca sama-sama 1 Samuel 7 ayat 12 mengatakan begini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, ini yang patut kita lakukan di hari atau di awal tahun ini, dan jadikan ini momentum di mana kita melakukan setiap hari dalam hidup kita. Beritahu sama diri kita, bicara sama diri kita sendiri. Daud adalah pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri. Dia pernah mengatakan sebuah ayat di Mazmurnya dia katakan begini. Aku mendiamkan jiwaku. Aku mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan jiwaku. Dengan kata lain, kalau saya bisa tambahkan, jiwa kita yang penuh sampah misalnya. Aku diamkan jiwaku, ya, supaya aku tidak memberitahu diriku hal-hal yang negatif misalnya. Terus kemudian dia sambung lagi. Aku menyapih diriku dari hal-hal yang tidak penting. Maksudnya dia mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Menyapih itu berarti meninggalkan ketergantungan sama susu. Saya mau tumbuh dewasa gitu. Dia adalah pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah saya. Kalau saya tidak meregulasi diri saya, kalau saya tidak meregulasi apa yang saya katakan kepada diri saya, bahaya. Makanya kenapa ya, saya bawel dan cerewet sama jemaat. Yang saya selalu katakan adalah jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng kebaikan Tuhan. Selalu simpan hal-hal kecil dalam hidupmu. Dan mulai mengucap syukur atas hal-hal tersebut. Jangan pernah berikan celah untuk mengeluh sedikit pun dalam hidupmu. Karena ketika hal-hal ini terjadi, ya kita nggak pernah akan punya momen Ebenezer dalam hidup kita. Kita nggak pernah akan bisa apresiasi Tuhan dalam hal apapun dalam hidup kita. Kalau kita tidak melatih diri kita dalam hal-hal tersebut. Jadi, hal-hal kecil dalam hidup kita, carilah hal-hal itu. Bahkan saya mencari hal itu di rumah sakit waktu saya sakit. Saya ada di lantai 8, ya setiap hari lihat orang mati, mendengar orang mati, karena itu lantai kemo, saya di kemo waktu kena kanker darah. Kalau mau dipikirkan dengan pikiran manusia, mana ada kejadian baik sih hari itu, di hari-harimu gitu loh. Saya bilang gini, saya nggak mau Tuhan. Saya mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bukakan mata rohani saya, supaya saya bisa menyimpan kebaikan Tuhan di dalam hati saya, walaupun itu hal sangat kecil, yang mungkin tidak bisa dilihat sama mata manusia. Atau terlewat bahkan Tuhan. Bukain Tuhan. Satu hari, malam hari jam 9 malam Tuhan bilang gini, Bill, walaupun kamu jalannya masih pegang-pegangan sama tongkat, karena kamu lemahnya luar biasa. Karena malam istri saya pulang. Tapi kamu bisa jalan kan, Bill? Ke toilet. Betul Tuhan. Ucap syukur, Bill. Oke Tuhan. Mulai dari hal-hal itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajari saya dalam hal apapun, sekecil apapun Tuhan. Saya mau mengucap syukur. Dokter bilang begini, orang yang kena kanker di kemo nggak bisa makan muntah-muntah. Saya berdoa, saya nggak akan muntah Tuhan. Saya akan makan dengan baik. Saya makan lahap, hari besok, hari kedua, hari ketiga, saya bilang ini, terima kasih Tuhan, makan masih bisa masuk ke dalam tubuh saya. Bapak Ibu, di dalam ucapan syukur, kita mengingat kebaikan Tuhan. Ketika firman yang kita ingat dan kita bilang, Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Itu yang menopang iman kita, Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam tahun yang baru ini,
Carilah hal-hal apa yang terjadi di tahun lalu dan bilang terima kasih Tuhan. Sampai hari ini saya masih ada. Terima kasih Tuhan Engkau menopang hidup saya. Terima kasih Tuhan Engkau masih kasih nafas saya hidup sampai hari ini. Saya satu hal yang saya pelajari di dalam kehidupan kekristenan adalah kita ini harus terus mengingatkan diri kita ya. Kita ini orang Kristen, bukan sekedar agama Kristen. Ingat, orang yang dibilang agama Kristen itu adalah status yang diberikan kepada manusia. Itu status sosial itu diberikan namanya agama Kristen. Karena orang mulai memilah-milah. Kamu percayanya sama siapa? Oh, kamu percaya sama itu berarti kamu agama ini dan itu dan itu dan ini. Perhatikan ini baik-baik. Orang Kristen itu artinya pengikut Yesus. Orang agama Kristen banyak di bumi ini. Agama nomor satu kok. Tapi orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena orang Kristen artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus artinya yang dia kejar dalam hidupnya adalah pengalaman sama Tuhan, bukan jawaban doa. Kenapa? Kenapa seperti begitu? Nanti kita lihat. Pengharapan itu bukan kepada jawabannya, pengharapan itu kepada sang pribadi yang namanya Yesus. Jadi kita harus paham, ya. Kalau orang mengejar jawaban doa, makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Tapi orang yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa, orang-orang seperti begitu dimerdekakan Tuhan. Itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus tuh orang yang memegang tangannya dan percaya sama dia, apa yang engkau lakukan buat saya, apa yang engkau biarkan terjadi buat saya, pasti itu aman, nyaman, membawa kebaikan bagi saya. Pasti. Nggak mungkin enggak. Nah, orang-orang seperti begini adalah orang yang senantiasa mengucap syukur. Orang-orang yang mengatakan Ebenezer Tuhan. Sampai saat ini engkau menolong saya, engkau memimpin saya, berkat-Mu tercurah sama saya. Dan orang-orang, nggak ada lah orang-orang kayak begitu. Tapi orang-orang kayak begini ada di dimensi yang berbeda. Ketika orang bertanya begini, kamu Tuhan lagi masalah? Betul. Secara realita, saya lagi menghadapi masalah. Tapi dari mulutnya nggak keluar keluhan. Yang dia bilang ini, nggak apa-apa kok. Tapi yang penting Tuhan baik kok. Saya udah tahu Tuhan sudah siapkan jawabannya. Kapan Tuhan mau kasihnya terserah dia, karena jawaban dia, kairosnya dia, waktunya dia, itu yang terbaik. Kenapa? Karena orang Kristen bilang begini, saya sedang ikut Tuhan yang Maha Tahu. Saya tuh siapa sih? Saya tuh tahu apa? Saya cuma bisa menginginkan sesuatu sesuai sama daging saya, atau saya memang punya kebutuhan ini, itu, dan lain sebagainya yang saya sudah doakan. Tapi saya tahu apa sih, di balik ini semuanya, di balik hari esok, di balik bulan ini, di balik bulan kedua, ada apa saya juga nggak tahu. Tapi saya sedang ikut sama sosok pribadi yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Jadi itu sebabnya saya berharap kepada pribadi itu, dan saya akan bilang sama diri saya, nggak apa-apa Tuhan, hal kecil dalam hidup saya. Ebenezer Tuhan. Engkau yang menjadikan saya, dan Engkau masih memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup. Itu namanya monumen, Bapak Ibu. Kita lagi membuat sebuah monumen untuk kita mengingatkan diri kita. Sama seperti kalau kita habis menikah ya, kita pasang cincin di tangan kita. Jadi ini bagi kita tentang komitmen kita. Kita menjadi pengingat bagi kita untuk, oh ya kebaikan Tuhan. Tuhan kirim saya pasangan hidup seperti ini. Dan pasangan hidup ini walaupun mungkin ya kita punya pergumulan juga sama dia dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Tuhan. Orang ini Tuhan tempatkan dalam hidup saya berarti Tuhan punya maksud. Walaupun dia mungkin nyebelin hari ini. Atau mungkin dia lagi tersesat mungkin hari ini. Nggak apa-apa Tuhan. Tuhan tempatkan saya dalam hidupnya untuk saya jadi kado buat dia. Saya nggak mau nuntut dia. Saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Karena di dalam kekristenan adalah saya harus mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Bukan berdasarkan kasih dia kepada saya. Kita mulai naik jenjang kalau seperti itu. Kita udah mulai jadi orang yang lama-lama kita merdeka sendiri. Ya, jadi ingat hal ini baik-baik. Ya, ingat tentang pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita di tahun lalu. Ratapan 3, ayat 22-3 mengatakan begini. Tak berkesudahan, ya, kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang hal ini, ya, kita sudah membangun monumen di dalam peringatan di dalam kehidupan kita. Sama lah kalau kita lihat monumen-monumen yang ada, itu kan kita sedang diingatkan tentang perjuangan para pahlawan lah misalnya, atau ada monumen sesuatu yang buruk pernah terjadi, ada monumennya supaya kita diingatkan supaya ini tidak terjadi lagi dan lain sebagainya.
Monumen itu adalah sesuatu di mana kita diingatkan, karena kita tuh manusia seringkali lupa atau kita seringkali mengabaikan hal-hal yang sudah terjadi. Jadi sekali lagi, ingat tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, punya prinsip begini, masuk ke dalam tahun yang baru ini. Tuhan, kalau saya masih bernafas, kalau saya masih hidup, berarti Tuhan masih butuh saya untuk mengelola bumi. Karena pada awalnya, waktu manusia diciptakan Tuhan, manusia diminta untuk mengelola bumi. Tuhan berarti orang lain masih butuh saya. Tuhan, terima kasih berarti bumi ini, dunia ini masih butuh saya. Itu sebabnya Tuhan jadikan saya Alkitab terbuka supaya orang bisa lihat Kristus dalam hidup saya. Ya, Bapak Ibu, kemarin ya saya di bulan Desember kemarin, eh, saya eh, saya udah hitung ya, ibadah di bulan Desember kemarin tuh ada 55 ibadah yang saya melayani. Saya menghadiri 15 kota, dari desa, dari kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi, sampai ibu kota. Berarti 2 hari saya traveling. Bulan Desember memang bulan yang ya karena dipenuhi dengan banyak ibadah Natal lah ya. Jadi ada 2 hal yang saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya minta kesehatan, sama saya minta safe travel. Kemanapun saya pergi, saya minta supaya saya aman, nyaman, dan tidak delay karena cuaca lagi buruk di mana-mana. Saya pergi dari naik pesawat terbang yang baling-baling lah, naik kereta lah, naik apa, itu semuanya saya tempuh selama bulan Desember. Dari desa sampai sampai kota Jakarta lah ya, pastinya. Yang saya waktu masuk ke sana, saya masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Pinggir kanan kirinya terbuka, bukan ruangan tertutup. Ada atapnya aja. Bapak Ibu, orang-orang desa saat itu yang hadir untuk menikmati, merayakan ibadah Natal bersama-sama, itu jumlahnya 4.000, Bapak Ibu. Saya tanya sama pendeta-pendeta di situ, Pak, memang seperti ini ya Pak setiap tahun? Karena tempatnya aja besar, berarti kan setiap tahun dilakukan hal-hal seperti itu. Betul Pak. Dia bilang setiap tahun jumlahnya naik ratusan Pak. Tahun lalu 3.800, tahun ini 4.000 katanya. Pak, dari mana orang-orang ini Pak? Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Dia bilang gini, banyak Pak jiwa-jiwa terima Yesus setiap tahun di Indonesia. Saya pergi ke kota Jambi, saya pergi ke kota Jember, saya pergi ke kota kecamatan namanya Pare di luar Kediri. Semua bicara hal yang serupa. Jadi bangsa Indonesia, pertumbuhan kekristenan itu sangat luar biasa pesatnya. Luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi Alkitab terbuka bagi orang lain. Itu sebabnya masuk ke dalam tahun yang baru ini bilang begini, Tuhan, saya ini hidup buat orang lain loh Tuhan sebenarnya. Saya ini ditugaskan sama kerajaan sorga untuk mengelola bumi. Keluarga saya pun yang saya miliki ini, dalam tanda kutip, ini semua dititipkan sama Tuhan. Saya akan jadi berkat buat keluarga saya mau jadi kado yang terindah buat anak-anak saya, buat istri suami saya mau jadi kado atau kehidupan yang sangat berguna bagi orang di sekitar saya mau jadi kado buat mereka, karena terlebih dahulu Kristus sudah jadi kado terbesar dalam hidup saya. Kalau nggak percuma, ngapain kita hidup? Kalau kita tidak jadi gereja Tuhannya. Saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, yang kita hadiri di hari Minggu, itu adalah gedung gereja, gerejanya adalah saudara sama saya. Dimanapun saya dan saudara berada, ibadah jalan terus. Makanya saya saya sangat memperhatikan dan saya selalu ingatin jemaat, belajar ngantre, berlakulah sopan di jalanan, ya, dalam segala hal ngalah. Ingat, kita adalah Alkitab yang akan dibaca sama orang. Jadi percuma kita cuman amen-amen, haleluya di dalam gedung gereja, cuman jadi jagoan kandang. Kalau keluar dari pintu gereja, kita pikir ibadah udah selesai. Kita kembali ke dalam rutinitas kita kembali kepada sikap kita yang awal, ya, kita nggak peduli sama orang,
kita tidak mendahulukan orang lain, kita nggak ikutin firman Tuhan, karena paradoks, firman Tuhan kan paradoks, bertentangan dengan logika manusia. Apalagi seperti ayat-ayat seperti begini, saling mendahului dalam memberi hormat. Oh, kita nggak peduli, kita nggak baca kayak gitu-gituan. Makanya apa? Orang gubrak-gubrakan di depan lift, nggak belajar ngantre. Itu orang Indonesia. Kecuali PD Raja Wali ya, Bapak Ibu ya. Saya lagi curhat loh ini. Tentang orang-orang yang saya jumpai di mana-mana. Contoh, banyak lah, terlalu banyak contohnya. Kita naik pesawat aja. Kita naik pesawat ya. Pesawat yang single aisle. Yang cuma ada lorong di tengah, maksud saya. Kita keluar dari tempat duduk. Ayo. Mana bisa keluar? Nggak dikasih jalan kita. Padahal harusnya nih ya, kalau sopan ya, kita mau sopan dan belajar ngantri. Orang di depan kita harus keluar duluan. Mau dia lambat lah geraknya seperti apa, kasihlah dia ruang di mana dia harus ambil kopernya dulu, dia jalan dulu, karena nggak bisa, nggak ada. Kemarin ya, saya setiap bulan traveling soalnya, dan saya kalau traveling tuh keseringan mungkin kali ya, sampai airport tuh jadi kayak rumah. Saya suka perhatikan behaviornya orang lah. Dalam hal itu aja kemarin sampai tol tengah ya. Kamu tolong berdiri, kamu tolong halang itu serbuan orang-orang dari belakang supaya saya yang duduk di window, saya bisa keluar, saya bisa ambilin koper kamu dan koper aku. Kamu jadi bentengnya ya, kan badan kamu tebal, saya bilang gitu. Jadi istri saya berdiri, dihalangin tuh orang di belakang-belakangnya, keluar bareng koper-koper, baru kita bisa jalan dengan. Oh, kalau nggak, udah kayak air bah, bayangin. Kita mau keluar di lorong itu orang nggak peduli. Was, nggak peduli. Mau ada orang tua, nggak peduli. Saya pernah keluar dari lorong. Di depan saya ada seorang ibu. Lambat dia punya gerakannya. Saya bilang mau ditolong, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa. Ya udah, saya tungguin. Orang di belakang saya serudak-seruduk. Saya nggak peduli. Saya diem aja di situ. Sampai saya pernah noleh sebentar, saya bilang gini, maaf ya Mas, ngantre sebentar. Itu tuh budaya kayak begitu. Belum lagi nih kalau di jalanan, masuk bahu jalan, ayo. Terjadi kecelakaan di mana-mana. Itu hal-hal kecil dan sederhana loh. Yuk masuk ke 2026. Hal kecil-kecil begitu lakukan dengan segenap hati, jadilah berkat buat orang lain. Ada pintu dibukain di mall, yang bukain satpam, bilang terima kasih sama dia. Saya sedih loh, banyak jadi mall, ya kan? Saya paling sering memperhatikan behaviornya orang, sikapnya orang. Ini jemaat masuk nih, di pintu mall. Satpam bilang, selamat pagi. Oh, nggak digubris, nggak akan disapa. Tapi giliran dia masuk ke dalam pintu gereja, mungkin pikirannya langsung berubah. Oh, ini udah saat ibadah nih. Ada greeter-greeter yang sapa dia di pintu gereja. Oh, langsung shalom. Indah langsung semua. Mukanya berubah, sopannya luar biasa. Bagi saya ya, orang-orang kayak gitu, jagoan kandang. Hidupnya nggak pernah jadi pilar buat orang lain. Berapa banyak di antara kita yang menyapa satpam yang bukan pintu bilang apa? Terima kasih ya, Mas. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari toilet dan kita bilang sama petugas toilet ya, terima kasih ya mas, toiletnya bersih, terima kasih ya mas, gitu. Itu udah SOP-nya mereka. Kita keluar dari toilet kan mereka bilang apa? Eh, dia kan selalu nunduk-nunduk, makasih pak, makasih pak. Ya lucu juga sih menggelitik saya karena dalam hati saya gini, saya baru ngotorin toilet kamu, kok kamu bilang terima kasih sih gitu. Tapi kan itu sopannya mereka, itu SOP-nya mereka gitu loh. Di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Saya berhenti dan saya pegang pundak masnya petugas toilet, saya bilang gini, mas, makasih ya mas, toiletnya bersih banget. Tahu nggak dia bilang apa? Kan itu orang-orang outsource Bapak Ibu. Dia pikir saya dari kantor pusat. Pak, Bapak dari kantor pusat ya? Lagi kayak seperti menyelidiki kerjaannya dia. Bukan mas, saya ini pelanggan. Saya cuma mau kasih tahu aja, toiletnya bersih, terima kasih. Saya cuma mau bilang terima kasih. Terus saya ajak dia ngobrol sebentar. Mas sudah berapa lama kerja di sini? 2 tahun, Pak. Dari mana asalnya? Dia sebut dari daerah mana lah di Jawa. Loh, istri sama anak-anak jadi gimana? Masih di kampung? Enggak, Pak. Baru aja saya bawa ke kota. Ini tinggal di Cengkareng dekat airport. Sekarang anak-anak sekolah di sini, Pak. Udah bisa bersatu. Gajian saya udah lumayan, dia bilang gitu. Mas, boleh dapat tip nggak? Ada yang bilang nggak boleh. Ada yang bilang boleh. Ingat ya, firman Tuhan bilang apa di Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang tidak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Jadi kalau kita masih dikasih 2026, jadilah Alkitab terbuka bagi orang di sekelilingmu.
Kita barusan merayakan kado terindah dalam hidup kita. Kita barusan dapat juru selamat loh. Kita barusan diingatkan di bulan Desember kemarin. Ya, momen-momen ini kan biasanya kan kita mulai mengemas pohon Natal, mengemas ornamen-ornamen Natal. Pesan Natalnya jangan dikemas buat tahun depan, buat tahun ini maksudnya. Jangan, jangan ikut disimpan. Pesan Natalnya simpan di sini. Tuhan, terima kasih buat kado yang terindah. Sekarang saya mau kado yang terindah buat orang lain. Ya, itu sebabnya ini saya berikan ayatnya ya. Yeremia 1 ayatnya yang kelima mengatakan begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengudusnya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Tuhan sudah memberikan kita karunia. Tuhan sudah memberikan kita kreativitas, kepribadian yang beda-beda, supaya kita bisa menguasai bumi ini dengan segala macam kehebatan zona-zona kekuatan kita. Anak saya yang pertama S1-nya ngambilnya teater sama perfilman. Nah, loh. Kalau di zaman dulu mungkin orang tua akan melarang anaknya melakukan itu karena saya ingat banget waktu saya growing up, orang tua selalu bilang kayak gini, anak-anak harus ambil kedokteran, arsitek, ekonomi, atau apa tuh satu lagi. Eh, pokoknya gitu-gitu deh yang selalu yang menghasilkan uang. Jadi kalau yang lain-lain tuh dianggap sekunder. Nggak semua orang diciptakan jadi dokter, nggak semua orang diciptakan jadi insinyur, nggak semua orang diciptakan jadi lawyer. Ada orang-orang yang memang dikasih sama Tuhan otak kanannya kuat sekali, sehingga mereka menggeluti yang namanya bidang seni. Tapi banyak orang tua bilang ini, mau ambil musik, dapat uang dari mana kamu? Kalau sampai ada orang ngomong begitu, berarti dia melecehkan Tuhan. Karena semua orang diciptakan dengan karunia berbeda-beda. Anak saya yang kedua, sekarang mau kuliah, ngambilnya sport science. 4 tahun lalu dia ngasih tahu saya sama istri saya bingung, apaan tuh dek sport science? Sampai saya Google, saya perhatikan, oh ini toh. Kenapa? Karena Tuhan yang tempatkan itu dalam hidup mereka. Semua kita ini dapat tugas masing-masing dari Tuhan. Jadi saya juga rindu sih sebenarnya ya, kalau sampai kita semua ditanya ini, pelayanannya di mana? Kalau ditanya pelayanannya di mana, jangan sebut gerejanya, kecuali Bapak Ibu full time di gerejanya. Pelayanannya di mana Pak, Bu? Oh saya teller bank, oh saya pilot, oh saya lawyer, saya dokter. Itu jawaban yang luar biasa. Karena dimanapun kita berada, kita melayani kerajaan sorga. Ada amin? Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu full time di dalam organisasi gereja, nggak apa-apa sebut gerejanya. Jadi apapun yang kita lakukan full time, itu kita lakukan buat kerajaan sorga. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah pilar. Jadilah contoh dimanapun kita berada. Saya punya teman loh. Terima Yesus. Gara-gara tukang bakso yang tinggal di sebelah rumahnya. Tukang bakso ini setiap kali pulang, baksonya nggak pernah habis karena baksonya nggak enak, kata dia. Jadi nggak laku baksonya. Tapi kalau pulang, nyanyi-nyanyi lagu rohani, mukanya penuh dengan sukacita. Teman saya ini yang terima Yesus yang tadinya dari agama seberang, dia mulai samperin rumahnya, si abang bakso. Dia bilang, Mas tuh setiap hari bisa pulang, bakso nggak laku, terus bisa nyanyi-nyanyi, bisa mukanya tuh kayaknya bahagia banget. Apa sih kuncinya gitu? Si abang bakso bilang gini, saya nih punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang memberikan saya kelegaan dan kepuasan walaupun dagangan saya nggak laku-laku amat. Saya juga hidup pas-pasan. Bapak, si tukang bakso ini nggak pernah bersaksi terlebih dahulu. Si tukang bakso ini tidak pernah memberikan firman Tuhan terlebih dahulu, tapi hidupnya jadi Alkitab terbuka lewat tindakan sama dia punya mulut yang selalu memuliakan nama Tuhan. Kira-kira 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan. Teman saya ini akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau ditanya kesaksian hidup kamu tuh waktu terima Yesus gimana sih? Dia akan selalu bilang, saya terima Yesus gara-gara tetangga saya, tukang bakso, yang selalu pulang menyanyikan lagu-lagu rohani, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Dia adalah Alkitab yang terbuka yang saya baca. Banyak orang menolak baca Alkitab, banyak orang nggak mau baca Alkitab, tapi orang-orang tidak bisa menolak apa yang dia lihat lewat tindakan dan perkataan kita. Jadilah berkat, ya, dimanapun kita berada, mulai dari keluargamu, mulai dari kehidupan yang ada di sekelilingmu, ya mulai dari mbak yang kerja di rumah, ya saya punya 2 mbak kerja di rumah loh,
Yang satu udah sama saya 26 tahun, seusia anak saya. Kita udah umrohin dia 3 kali. Rumahnya dia udah kita renovasi. Kalau dia pensiun, dia akan pulang mendapati rumahnya semuanya udah bagus. Dia bisa balas sama saya, nggak bisa. Tapi hati saya dibuat berbahagia dan dia melihat Yesus dalam kehidupan kami. Mbak yang satunya lagi, ya kalau yang lebih muda biasanya kalau udah waktu dia mau menikah dia akan keluar. Tapi kerja sama saya pasti lama, 10 tahun, 15 tahun. Saya pernah ada di awal tahun 2000 ada seorang anak muda umur 18, kalau kalau nggak salah 18 tahun datang ke rumah saya. Ngobrol, dia bilang, "Ya saya putus sekolah Pak, karena saya nggak ada uang." Saya bilang gini, "Kamu mau nggak ambil paket C, supaya kamu bisa selesaikan SMA-nya kamu?" "Gimana caranya Pak? Kamu kerja sampai jam 3, saya panggilin tukang ojek, kamu sekolah. Nanti potong gaji Pak, uang sekolahnya." "Nggak, kita bayarin." Dia selesai sekolahnya, SMA, kemudian saya suruh dia kuliah. Saya bilang sama dia, "Kamu kejar mimpi kamu. Kalau kamu sudah selesai semuanya, kamu keluar dari sini, kamu buka usaha kamu, atau kamu kejar mimpimu. Saya bantuin kamu kalau kamu mau kerja di kota Jakarta." Bapak Ibu, hari ini, dia adalah salah satu pemilik UKM yang sangat berhasil di Jakarta Pusat. Dia asal daerah, dia asal Banyumas. Dia udah menikah, dan dia selalu kalau datang ke saya, nangis di rumah saya. Dia bilang, "Terima kasih ya Pak. Saya tuh menghadapi hidup yang saya pikir sudah mentok, nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada harapan di hidupan saya. Saya akan kerja menjadi pembantu rumah tangga seumur hidup. Terima kasih Pak, Tuhan kirim saya ke rumah Bapak." Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia baca buku rohani di kamar saya ketika dia membersihkan kamar saya. Dan satu hari dia bilang gini, "Saya percaya Pak, sama Yesus itu, yang saya baca di buku itu." Saya nggak pernah khotbahin dia, tapi hidup kami jadi Alkitab terbuka buat dia. Bapak Ibu, jadilah kado dimanapun kita berada. Yang ketiga, kalau kita masih dikasih tahu baru, berarti jangan sia-siakan waktu. Ya, jangan sia-siakan waktu. Ingat, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Jadi, ayat 10-nya mengatakan, usia manusia itu 70, kalau kuat 80. Jadi lebih daripada itu bonus. Kita udah dikasih masa tugas kita. Bahkan ada orang-orang yang dipanggil pulang sebelum masa tugasnya. Seperti yang Alkitab katakan, karena memang udah selesai masa tugasnya. Jadi ingat, apapun yang kita alami hari ini, hargai waktu yang Tuhan berikan. Dan di setiap apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, selalu ada unsur bijinya. Bapak Ibu nanti baca Kejadian 1 ayat 29, semua kebutuhan manusia sudah dipenuhi sama Tuhan, dan manusia diberikan pohon-pohonan yang berbuah supaya menjadi makanan daripada manusia pada saat itu, dan pohon-pohon itu semua ada unsur bijinya, biji itu selalu harus ditabur kembali. Uang, waktu, talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, selalu ada unsur biji di mana kita harus menabur kembali ke dalam kerajaan sorga. Minta hikmat sama Tuhan, saya mau nabur di mana? Dan jangan hitung-hitungan. Seperti yang Alkitab katakan tadi, engkau berbuat baik kepada orang yang nggak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Yang terakhir, masuk ke dalam tahun yang baru, seperti saya katakan di awal tadi, saya tutup dengan ayat yang sangat indah. Apa sih pengharapan buat kita di masa depan kita? Coba lihat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Ini ayat yang sangat penting. Kolose 1 ayat 27 mengatakan begini. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa pengharapan itu adalah si pribadi itu sendiri, yaitu Yesus. Jadi pengharapan itu bukan sesuatu yang kita harapkan sesuai sama keinginan kita dan nanti kita akan dapat jawabannya, bukan. Pengharapan kita itu ada di dalam sosok pribadi namanya Yesus. Berarti, perhatikan ini baik-baik. Kalau sampai jawaban doa kita dikasih dan tidak sesuai sama keinginan kita, mungkin di hari itu kita kecewa. Tapi ingatkan dirimu bahwa pengharapan itu ada di dalam sebuah pribadi namanya Yesus yang tidak pernah salah. Jadi berarti jawaban doa kita, walaupun kita mungkin nggak suka terimanya, pasti ujungnya membawa kebaikan bagi kita. Karena rancangan Tuhan tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia melihat hari esok kita di mana kita nggak bisa lihat. Dia tahu langkah-langkah kita di mana kita belum sampai di sana.
Bahkan di Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan sudah berjalan di depan saya. Tuhan sudah mendahului saya. Kemarin waktu kita buka pintu tulisannya 12.0001, di pintu itu tulisannya 2026. Kita kan nggak tahu di balik pintu itu ada apa. Kita nggak tahu di balik bulan Januari ada apa. Kita nggak tahu hari esok ada apa. Tapi yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, di hari esok kita, ketika kita kemarin buka pintu tulisannya 2026, Yesus sudah ada di masa depanmu. Dia menyiapkan yang terbaik. Dia menyiapkan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, untuk selalu membawa kita kepada tujuan yang tepat. Itu Tuhan kita. Jadi nggak usah takut, karena pengharapan itu ada kepada sang pribadi itu, yaitu Kristus Yesus. Berarti, apapun yang dia berikan, jawaban doa apapun, pasti itu membawa kita kepada kenyamanan, keamanan, dan pasti kebaikan itu terjadi bagi kita. Saya tutup dengan kisah ini. Saya tahun lalu ada di sebuah kota, di kota Sydney. Saya melayani sebuah gereja yang ada di sana. Saya punya teman saya ini teman lama, dan saya punya juga teman baru di situ. Saya lagi ketemu sama teman lama nih, siang-siang. Lagi ngopi-ngopi sama dia. Terus jam 2 siang, teman baru akan aplusan sama dia. Jadi dia akan nemenin saya, ini teman dari gereja yang baru. Berarti dua-dua orang ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia tinggal di Sydney. Waktu teman lama ini udah selesai waktunya, dia udah mau pulang, teman baru datang. Saya bertugas untuk memperkenalkan mereka, sama-sama orang Indonesia kan tinggal di situ. Ayo kenalan, siapa tahu butuh-butuh sesuatu. Kita jalan bertiga, yang teman lama ini udah mau pulang, dia berjalan ke mobilnya, kita sambil jalan bertiga. Tiba-tiba mereka ngobrol-ngobrol. Teman baru ngomong gini, karena ditanya sama dia, kerja apa gitu ya. Terus dia bilang, oh saya kerja, teman yang baru ini bilang, saya ini kerja ini supir bus katanya. Teman yang lama bilang gini, loh saya baru aja pengen masukin lamaran jadi supir bus. Teman yang baru bilang gini, masukin aja segera saja, ini nomor saya, mereka lagi hiring sekarang, cepetan. Nanti saya kasih deh orang yang tepat, HRD-nya, nanti kamu langsung ketemu sama dia, dikasih tahu semua detail-detailnya. Ketemu. Teman yang lama bilang, wah terima kasih, nggak kebetulan nih saya ketemu sama kamu. Ngobrol-ngobrol lagi, terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba nggak tahu pembicaraannya seperti apa, teman yang baru ngomong gini, teman saya yang baru ngomong gini, iya, saya ini lagi program mau punya anak sama istri saya, cuman mau ketemu sama dokternya agak susah, dokternya nih ngantre, udah gitu mau ketemu juga waiting listnya lama banget gitu ya. Terus teman yang lama ngomong gini, siapa dokternya? Dia sebut namanya. Teman yang lama bilang gini, ya ampun, itu mah sepupu saya, dokternya. Ya udah, nggak usah waiting listan. Nanti saya teleponin dia, besok saya buatin appointment, kamu bisa langsung ketemu sama dia. Yang satu mau jadi supir bus, ketemu sama supir bus. Yang satu mau ketemu sama dokter, ternyata dokter itu adalah sepupunya. Itu terjadi di depan mata saya. Saya bilang gini sama mereka berdua, wow, hebat ya Tuhan mempertemukan kalian di saat yang tepat, di mana kalian sedang membutuhkan sesuatu. Itulah Tuhan kita. Itu contoh sederhana, contoh kecil, di mana saya percaya di tahun ini ada perkara besar, pintu-pintu yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saya percaya di tahun ini juga yang paling penting kita berdoa adalah semua kita diberikan kesehatan sempurna sama Tuhan. Percuma punya segala-galanya kalau nggak ada kesehatan. Kesehatannya bukan sekedar di tubuh aja, tapi jiwa sama rohnya juga sehat, terus berkarya untuk Tuhan. Boleh kita nyanyikan satu buah lagu, kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus.